Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman ASN Karawang, senang sekali saya bisa menemani kalian dalam diskusi santai hari ini dari kelompok 2A Angkatan Pertama CPNS Karawang tahun 2025. Diskusi kita kali ini adalah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di daerah Karawang, yaitu Siap ASN. Ini teman-teman ada yang tahu nggak siap itu apa? Mungkin Teh Dini tahu? Izin menjawab ya. Siap ASN itu kan singkatan dari Sistem Informasi Penataan ASN. Nah, sebuah platform digital yang dirancang untuk membantu pengelolaan data kepegawaian aparatur sipil negara. ASN secara elektronik dan terkomputerisasi. Sistem informasi absensi pegawai yang dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah seperti BKPSDM Karawang. Nah, tujuannya ini kan adalah untuk memantau dan mengelola kehadiran ASN secara digital dan terintegrasi. Sistem Siap ASN ini digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai secara harian. Fitur ini sangat penting untuk memastikan kedisiplinan, akuntabilitas, dan efisiensi kerja ASN. Mungkin itu sih, Kak. Nah, teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak ya apa aja sih fitur Siap ASN? Ada yang tahu? Kak Yulia, nah, aku izin menjawab ya, karena aku tahu Ya. nih apa sih fitur-fitur yang ada di Siap ya. Mungkin yang pertama fitur di Siap ini, yang pertama adalah triple verifikasi absensi. Nah, di mana ini seluruh pegawai dapat melakukan absensi hanya di wilayah-wilayah tertentu. Misalkan Teh Yulia berada di dinas sosial misalkan, nah itu kan harus di lokasi tersebut, nggak bisa Teh Yulia absen di sekretariat daerah. Nah begitu juga yang di kecamatan nih, misalkan Mas Dinar di kecamatan Pedes, nah nggak bisa tuh melakukan absensi di kantornya Teh Dini di kecamatan Karawang Barat. Nah ini jadi berdasarkan lokasi tempat kita bekerja ya. Nah lalu juga absen ini tuh berdasarkan selfie real time kita gitu. Jadi nggak ada tuh istilah titip absen gitu. Mungkin kalau zaman kuliah kita masih bisa titip absen, sedangkan kalau di kerjaan kita harus absen menggunakan muka kita sendiri ya, agar terjaga integritas kehadiran kita saat bekerja. Nah lalu untuk verifikasinya atasan kita langsung mungkin dari Kasubag atau kepala bagian itu bisa memverifikasi langsung nih apakah absen kita diterima atau tidak. Nah, apabila absen kita diterima maka kehadiran kita tercatat pada hari itu. Namun kalau ditolak kemungkinan kehadiran kita itu tidak terhitung dan akan mempengaruhi kinerja ataupun gaji kita ke depan ya. Lalu yang kedua tuh ada absensinya mobile gitu, jadi nggak harus kita datang pakai fingerprint gitu, jadi benar-benar kita bisa di mana saja asalkan di titik koordinasi yang udah ditentukan ya. Lalu ada interoperabilitas dengan sistem kepegawaian lain gitu, jadi sistem Siap ini itu terintegrasi dengan misalkan aplikasi Pare atau aplikasi yang lainnya gitu ya. Lalu kita juga dituntut untuk mengisi kinerja nih, kinerja kita sehari-hari dimulai dari kita awal kali bekerja ya dari jam 7.45 sampai dengan jam 15.45 ya. Nah, itu kan kita bekerja 7 sampai 8 jam sehari. Nah, itu tuh harus dimasukkan gitu laporan kita kinerja harian kita. Nah, di situ tuh untuk laporan kinerja harian itu maksimal kegiatan itu satu kegiatan 2 jam gitu. Jadi mungkin kalau selama 7 jam itu kita bisa memasukkan 3 sampai 4 kegiatan per hari ya. Dan ini tuh datanya itu berfungsi untuk sebagai indikasi pemberian TPP di akhir bulan gitu berdasarkan kinerja ASN yang kita input sehari-hari di aplikasi Siap. Nah, lalu misalkan notifikasi real time ya, misalkan kita izin sakit atau apa, nah ini tuh langsung atasan mengetahui di saat itu juga gitu. Jadi nggak ada tuh atasan nyari-nyari kita misalkan Mas Ikhwan kemana nih, nggak ada gitu kan, oh ternyata sakit gitu kan. Nah itu atasan bisa tahu langsung tuh kondisi pegawai saat itu juga begitu ya. Nah lalu fitur-fitur tersebut yang mungkin sangat berguna ya untuk
ASN di Kerawang sehingga mempermudah aktivitas sehari-hari, baik dari segi pekerjaan dan maupun nanti dari pemberian reward seperti TPP dan sebagainya. Mungkin itu sih Kak yang aku tahu dari fitur dari Siap itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan gitu ke kalian-kalian semua gitu. Ternyata kayak gitu ya. Kira-kira apa ya dampak positif dari aplikasi ini? Apa justru bawa dampak positif atau justru malah negatif nih? Kira-kira siapa yang tahu? Atau yang mau jawab? Izin menjawab ya Teh. Oh iya. Sepengetahuan saya, implementasi Siap ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang memiliki dampak positif Teh. Ya, penerapan ini selaras dengan upaya mewujudkan smart government, sekaligus memperkuat nilai-nilai smart ASN dan core value berakhlak. Dari aspek kedisiplinan, Siap ini membentuk budaya kerja yang berintegritas dan akuntabel karena kehadiran dicatat secara real time dan transparan. Hal ini juga mencerminkan nilai integritas dan profesionalisme ASN dalam bekerja yang menjadi bagian penting dari profil Smart ASN. Di sisi lain, penggunaan aplikasi digital ini juga menjadi sasaran pembelajaran teknologi bagi ASN, memperkuat kompetensi penguatan IT, adaptasi dan juga kewirausahaan atau entrepreneurship dari ASN yang dituntut untuk berpikir inovatif dan mampu menciptakan solusi berbasis teknologi. Siap tak hanya berdampak pada efisiensi administrasi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi antar perangkat daerah dalam integrasi sistem kepegawaian yang lebih luas. Dengan ini, ASN Karawang tidak hanya bertransformasi secara teknis, tetapi juga secara nilai, membentuk pribadi yang lebih loyal, harmonis, dan juga kolaboratif secara nilai berakhlak. Lalu, transformasi ini harus terus didorong agar Siap tidak hanya digunakan sebagai alat presensi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem SPBE yang mendukung tata kelola pemerintahan yang cerdas, efektif, dan berdaya saing. Kurang lebih seperti itu sih Teh penjelasannya. Terus gimana ya aplikasi Siap ini bisa mendukung nilai-nilai smart ASN dan berakhlak secara nyata gitu? Kira-kira gimana ya? Menurut saya, Siap ASN ini mendukung integritas dengan memastikan absensi tidak bisa dimanipulasi. Ia juga mendorong profesionalisme karena ASN dituntut disiplin dan sadar akan waktu. Dalam konteks penguasaan IT dan adaptif, Siap ini menjadi sarana literasi digital yang sederhana namun berdampak besar Teh. Siap juga melatih loyalitas ASN karena digunakan untuk mendukung kebijakan pusat dan daerah. Oke. Nah, dari tadi kan kayaknya positif semua ya. Kira-kira ada nggak sih kayak apa ya negatifnya atau tantangannya lah, tantangan hambatan aplikasi ini kira-kira apa gitu? Soalnya dari tadi perasaan positif. Izin saya menjawab ya. Oh iya, silakan Yes. Kang Ikhwan. Setiap aplikasi pasti ada positif pada negatifnya ya. Pada aplikasi Siap juga terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam penerapannya. Ya seperti koneksi internet dan sinyal GPS, karena tidak semua wilayah memiliki sinyal internet atau GPS yang stabil, terutama bagi yang di daerah kecil ya, seperti di kecamatan-kecamatan yang di Batu Jaya, mungkin di Loji, seperti itu. Terus ada juga dari kendala HP-nya sendiri atau perangkatnya. Tidak semua pegawai menggunakan smartphone dengan sistem operasi yang kompatibel atau memiliki fitur GPS yang akurat. Dampaknya tidak bisa dijalankan, foto atau selfie tidak terkirim atau lokasi tidak terbaca. Ada juga gangguan teknis sistem. Sistem Siap bisa mengalami downtime, maintenance, atau bug dari servernya atau aplikasinya itu sendiri. Dan ada juga mungkin dari kedisiplinan pegawainya ya. Masih ada pegawai yang belum terbiasa dengan sistem absensi ini dan belum memiliki kesadaran penting presensi tepat waktu, yang mungkin terjadinya keterlambatan, lupa absen, atau bahkan upaya manipulasi lokasi. Mungkin seperti itu aja sih tantangan dan hambatannya menurut saya.
Terima kasih Kang Ihwan. Baik teman-teman, jadi kita sudah mencapai kesimpulan ya dari diskusi kita ini tentang siap ASN Kabupaten Karawang. Nah, dari obrolan tadi kita sama-sama melihat ya kalau siap ini memang hadir bukan cuma untuk absen saja ya, tapi emang bagian penting dari transformasi digital di pemerintah Kabupaten Karawang ini. Nah, mungkin lewat siap ini absensi yang dulu harus antri gitu ya, sekarang kayak lebih gampang gitu ya, bisa dilakukan di HP, bisa aktifin GPS, selfie udah kirim gitu. Nah, juga atasan kita juga mungkin jadi lebih gampang ya untuk verifikasi gitu. Selain itu juga nggak kalah penting dari data siap ini terhubung langsung ya tadi ke sistem kepegawaian ya seperti Simpek dan juga bisa buat penghitungan TPP. Jadi kalau absennya sedikit TPP-nya jadi kecil gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, datang tepat waktu, pulang jam kerja, langsung tercatat bagian dari kinerja kita gitu ya. Nah, ini jadi jelas bikin proses kerja kita tuh mudah ya. Jadi kerja kita lebih rapi, cepat, akuntabel gitu. Nah, memang ya kita akui setiap sistem tuh pasti ada negatif, ada minusnya gitu. Nah, tantangannya ya seperti koneksi internet ya mungkin susah kalau di daerah-daerah yang jauh dari kota gitu ya, yang nggak stabil gitu. Nah, terus juga mungkin banyak ya yang ASN yang sudah P3K yang sudah tua gitu ya, yang masih butuh adaptasi mungkin dengan teknologi yang baru, belum terbiasa gitu dengan teknologi ini. Tapi ya sudah kita bahas tadi ya sebelumnya, solusinya ada di sosialisasi dan panduan teknis, perbaikan server dan bimbingan untuk mereka gitu. Nah, jadi pesan penutup dari kita semua, mari kita manfaatkan aplikasi Siap ini sebaik mungkin. Karena lewat Siap, kita bukan hanya disiplin soal absensi, tapi juga ikut mendorong Karawang menuju pemerintahan digital yang modern, transparan, dan siap melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih sudah bergabung dengan diskusi kita hari ini. Tetap semangat, tetap disiplin, dan pastikan setiap hari kita siap untuk bekerja lebih profesional. Siap, smart, inovatif, akurat, profesional. Terima kasih teman-teman.